Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang firman Allah. Kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12, begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, menjadi permasalahan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai permasalahan, sebagai hal yang menjadi pergumulan bagi kita sebagai orang-orang percaya ketika kita menghampiri Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, seringkali yang mengintimidasi diri kita yaitu masa lalu kita. Setiap dosa yang pernah kita lakukan, setiap dosa yang pernah kita sudah pernah perbuat. Dan itu yang menjadi ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita membangun relasi kita dengan Tuhan, seringkali pikiran-pikiran kita yang membawa kita berpikir bahwa saya tidak layak. Seringkali kita menganggap diri kita tidak layak di hadapan Tuhan, karena memang seringkali kita melihat bahwa begitu banyak perbuatan-perbuatan kita, begitu banyak perilaku-perilaku kita yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan seringkali hal itu yang menjadi pergumulan bagi kita semua, yaitu bagaimana ketika kita mulai relasi, ketika kita memulai hubungan kita dengan Tuhan, seringkali kita berpikir saya tidak layak karena berbagai-bagai hal yang sudah kita perbuat. Tetapi ayat ini yang telah menjadi pegangan kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12, sekali lagi saya baca, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Mereka ini siapa? Yaitu bangsa Israel. Dan menjadi firman Tuhan juga kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudaraku yang terkasih, menjadi hal yang istimewa dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita, firman Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa dosa-dosa kita Tuhan tidak mengingatnya kembali. Dengan catatan ketika kita mau bertobat, ketika kita sudah meninggalkan hal-hal tersebut. Tetapi jangan berpikir bahwa ketika kita sudah meminta ampun kepada Tuhan dan kita masih melakukan hal tersebut, jangan berpikir bahwa Tuhan melupakan itu semua. Dan menjadi hal yang istimewa dalam kehidupan kita, bagaimana Yesus Kristus telah datang ke dunia ini hanya untuk menebus dosa saya dan saudara, menebus dosa-dosa umat manusia. Dan menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni, yang sudah ditebus dari dosa itu, ada hal-hal yang harus menjadi tanggung jawab kita untuk kita selalu lakukan. Ada hal-hal yang Tuhan tuntut untuk kita lakukan. Di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12, Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Firman Tuhan berkata bagaimana Tuhan menyuruh kita supaya kita mengerjakan keselamatan kita. Bukan karena perbuatan baik kita yang membuat kita selamat, tetapi karena kita sudah selamat, itu yang harus menuntut, itu yang harus membawa kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan, dan tentunya kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika kita sudah selamat, ketika kita sudah ditebus dari dosa itu, tanggung jawab kita yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan berpikir bahwa ketika kita sudah selamat, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita bebas melakukan apa saja. Justru ketika kita sudah selamat, ada hal yang harus kita batasi, ada hal yang harus kita tidak lakukan, dan ada hal yang harus kita lakukan, yaitu tentunya
kebenaran firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi mari jangan sampai pikiran kita yang membawa kita untuk hidup dalam dosa. Mari kehidupan kita ketika kita sudah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan, tanggung jawab kita yaitu mengerjakan keselamatan itu. Ada hal tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Dan itu Tuhan tuntut dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita seperti mengampuni sesama kita. Bagaimana ketika Tuhan sudah mengampuni kita, kita harus mengampuni orang-orang yang sudah bersalah dengan kita. Di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13, ayat yang terakhir, Kolose pasal 3, ayatnya yang terakhir. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Salah satu tanggung jawab kita ketika kita sudah diampuni, ketika kita sudah ditebus dari dosa itu yang harus kita tiru, itu yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Seringkali kita berpikir bahwa saya tidak mengampuni orang ini, saya tidak mengampuni orang ini. Tetapi firman Tuhan berkata, bagaimana Tuhan mengampuni kita, begitu juga kita mengampuni orang lain. Mari saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih yang mendengarkan video ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menjadi orang-orang yang merasa sudah, dan pastinya kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan mari kita menjadi orang-orang yang melakukan hal tersebut, mempraktekkan hal tersebut. Salah satunya bentuk pengampunan itu kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi peneguhan dalam kehidupan kita, menjadi perenungan kita bagaimana apa yang harus kita lakukan setiap harinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.